Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film yang viral di masanya berjudul 2012. Dan seperti yang kita ketahui, kalau dulu sempat ada ramalan yang mengatakan kalau di tahun 2012 akan terjadi kiamat besar. Jadi, dari film inilah kita akan diperlihatkan bagaimana gambaran terjadinya bencana besar diprediksi akan menjadi akhir dunia. Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Kabeh kuwi berawal di tahun 2009. Terjadi semburan hebat pada atmosfer matahari. Hal ini diamati oleh Dr. Adrian Helmsley yang kemudian langsung menemui temannya di India yang merupakan astrofisikawan bernama Satnam. Keduanya lalu pergi ke tambang tembaga yang berada di 11.000 kaki di bawah tanah menggunakan lift. Saat mereka berada di laboratorium tambang, Satnam menunjukkan ke Adrian kalau kejadian semburan matahari ini merupakan semburan terbesar sepanjang sejarah, sehingga menyebabkan inti bumi memanas. Hal ini terbukti saat mereka membuka tangki air tanah yang sudah mendidih. Karena takut kalau kejadian ini akan menciptakan bencana besar, Adrian pun langsung terbang ke AS untuk melaporkannya kepada presiden. Sesampainya di AS, Adrian menyusup ke pesta untuk menemui kepala administrasi kepresidenan yang bernama Karl Anheuser. Dan setelah mendapat informasi tersebut, Karl menyadari kalau ini akan menjadi bencana besar. Jadi ia pun membawa Adrian untuk menemui presiden. 6 bulan kemudian, pada tahun 2010, Presiden AS yaitu Thomas Wilson mengumumkan pada pertemuan puncak G8 kalau ada bencana besar yang kemungkinan akan menjadi akhir dari dunia. Karena hal inilah banyak pimpinan-pimpinan berkuasa yang mulai menyusun rencana. Namun informasi mengerikan ini tidak sampai ke telinga warga sipil dan hanya orang-orang elit saja yang mengetahuinya. As we know it, of our brightest scientists soon come to an end. Di sisi lain, di lembah Tibet, para orang-orang elit mulai membangun kapal bahtera besar untuk orang-orang pilihannya. Sedangkan warga biasa mengira kalau mereka ini sedang membangun bendungan. Orang-orang elit juga mengungsikan warga yang sudah lanjut usia yang ia pikir sudah tak berguna lagi dan menjanjikan tempat tinggal baru. Sementara warga yang memiliki keterampilan tertentu diizinkan untuk tetap tinggal guna membantu pembangunan. Lalu pada tahun 2011, tiket bahtera mulai dijual ke kaum elit dengan harga fantastis, yaitu 1 miliar euro untuk satu tiketnya. Dan jika dirupiahkan di tahun ini, sekitar 18 triliun lebih. Di sisi lain, putri dari Presiden Thomas Wilson yaitu Laura Wilson bertemu dengan direktur museum untuk mengganti lukisan Mona Lisa dengan yang palsu untuk menghindari para pencuri. Kemudian, pada tahun 2012, masyarakat umum masih belum mengetahui tentang bencana itu. Akan tetapi, siaran berita mengabarkan tentang kalender Maya yang meramalkan tentang akhir dunia yang akan datang. Dan orang-orang yang percayainya memilih untuk bundir lebih dulu agar terhindar dari azab dunia yang mengerikan tersebut. Sementara itu, kini retakan tanah sudah mulai muncul di jalanan California. Namun, tidak ada kepanikan apapun karena mereka menganggap itu hanyalah perbuatan undur-undur. Lalu di malam harinya, Laura mendapatkan telepon dari direktur museum yang memberitahu kalau mereka sudah dibohongi tentang alasan mereka memindahkan lukisan Mona Lisa.
Dan rencananya, si direktur akan mengadakan konferensi pers untuk memberitahu kebenarannya. Tapi sebelum si direktur menjelaskan lebih banyak, terlihat sebuah mobil yang terus membuntutinya. Dan selang beberapa detik, mobil direktur tiba-tiba meledak. Di samping itu, di Gedung Putih, Adrian dan Carl memberitahu Thomas Wilson kalau perhitungan mereka salah dan diperkirakan bencana besar ini akan datang lebih cepat dari yang mereka perhitungkan. Bersama dengan itu, Laura datang untuk memberitahu kalau direktur museum meninggal akibat ledakan mobilnya. Jadi mau tak mau, Thomas pun memberitahu Laura situasi genting yang sedang mereka hadapi. Di tempat lain, seorang pria bernama Jackson Curtis membawa dua anaknya, yaitu Lily dan Noah, untuk jalan-jalan ke Yellowstone. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok helikopter terbang di mana-mana. Tak hanya itu saja, danau yang mereka tuju juga sudah dipagari. Namun mereka malah mengabaikan tanda peringatan itu dan memanjat pagar begitu saja. Tapi setelah itu, mereka terheran-heran karena danaunya kini mengering dan banyak kewan-kewan mati di sekitarnya. Di samping itu, ada pria aneh bernama Charlie yang diam-diam sedang mengawasi mereka dari hutan. Dan karena Jackson serta kedua anaknya kini telah melanggar peraturan, alhasil beberapa tentara militer pun tiba dan membawa mereka ke markas militer. Okay, we're gonna go with these guys. Cross-reference the data. Sesampainya di markas, Adrian memberitahu Jackson kalau para tim ahli geologi sedang menyelidiki apa yang terjadi pada danau yang mengering itu. Dan sudah pasti kalau daerah tersebut sedang tidak stabil. Itulah mengapa para militer memasang tanda bahaya. Setelah mengetahui hal itu, Adrian memperbolehkan Jackson dan kedua anaknya untuk tinggal sementara di camp. Adrian lalu menghubungi Satnam dan memintanya agar segera menutup tambang karena keadaan semakin buruk, di mana kerak bumi sudah mulai tak stabil sehingga evakuasi harus dimulai. Di sisi lain, saat Jackson dan dua anaknya menuju ke camp, ia dicegat oleh Charlie yang ingin tahu apa yang sedang dilakukan para militer dan ilmuwan. Tapi saat Jackson mengatakan kalau ada pemeliharaan, Charlie malah tertawa karena ia tahu semuanya itu bohong. Di malam harinya, Jackson mendengar Charlie yang sedang menyiarkan radio dan mengatakan tentang kiamat yang akan segera datang. Jackson yang penasaran pun langsung menemui Charlie di mobil van-nya. Disitulah Charlie menunjukkan video animasi tentang ramalan Maya akan adanya kiamat, dan kejadian itu sebentar lagi akan terjadi. Meskipun begitu, Jackson tetap tidak percaya karena mana mungkin rahasia sebesar itu tetapi tidak diketahui oleh masyarakat. Namun Charlie menjelaskan kalau siapapun yang mencoba memberitahu publik tentang bencana ini, maka orang itu akan dibunuh. Charlie juga memberi bukti dengan sejumlah artikel tentang orang-orang yang tiba-tiba meninggal dengan berbagai kecelakaan. Dan salah satunya adalah seorang profesor yang dulu bekerja dengan Jackson. Charlie mengungkapkan kalau profesor itu merupakan pendengar setianya. Bahkan profesor tersebut juga mengirimnya peta yang diyakini menjadi tempat pembuatan pesawat ruang angkasa milik pemerintah. Meski sudah banyak bukti yang diberikan oleh Charlie, tapi Jackson masih belum terlalu percaya. Di keesokan harinya, gempa bumi besar terjadi di California yang mengakibatkan sebuah supermarket terbelah menjadi dua. Untungnya dalam kejadian itu tidak ada yang terluka. Akan tetapi, mantan istri Jackson yaitu Kat langsung menghubungi Lily dan Noah agar segera pulang. Di tempat lain, Carl memberitahu Thomas hanya 4 bahtera yang sudah selesai dibangun, yang artinya tak cukup banyak orang yang bisa mereka selamatkan. Mereka kemudian mengadakan pertemuan dengan para kepala negara, di mana Adrian menjelaskan kalau mereka ini hanya memiliki waktu 2 atau 3 hari lagi untuk menyelamatkan diri. Jadi dengan segera mereka pun harus melakukan evakuasi. Kita kembali lagi ke Jackson yang kemudian mengantar kedua anaknya ke rumah Kat. Jackson lalu mendapat telepon dari bosnya yang merupakan orang elit Rusia bernama Yuri Karpov. Ternyata Yuri diam-diam sedang menyiapkan evakuasi untuk dirinya dan 2 putra kembarnya. Jadi Yuri menyuruh Jackson agar membawa 2 putranya itu ke bandara.
Tapi sesampainya di bandara, salah satu anak itu menertawakan Jackson karena mereka memiliki tiket kapal besar untuk menyelamatkan diri, sedangkan Jackson sebentar lagi akan mati. Ditambah lagi, Jackson melihat tanah yang perlahan-lahan mulai retak. Hal ini pun membuat Jackson berpikir kalau mungkin apa yang dikatakan oleh Charlie itu benar. Jackson lalu langsung menyewa pesawat dan menghubungi Cat serta anak-anaknya agar segera bersiap-siap. California is going down. That's when you run. Selang beberapa saat saja, gempa melanda California yang mengakibatkan banyak rumah-rumah mulai runtuh. Untungnya, Jackson tiba tepat waktu. Jadi ia langsung membawa dua anaknya, Cat dan juga pacar baru Cat yaitu Gordon. Karena kejadian ini, jalanan pun ramai orang-orang yang mencoba untuk mengungsi. Tumbuhan-tumbuhan mulai bertebangan dan tanah mulai runtuh. Selain itu, di pusat kota juga, jembatan serta gedung pencakar langit juga berjatuhan, yang menyebabkan ribuan nyawa melayang. Setelah melewati banyak kekacauan, Jackson dan yang lainnya akhirnya sampai di bandara. Tapi sayangnya, pilot yang akan menerbangkan pesawat mereka meninggal. Alhasil, Gordon yang sering main GTA San Andreas pun terpaksa menerbangkan pesawat itu tepat sebelum bandara tersebut hancur. Dari dalam pesawat, mereka menyaksikan sebagian wilayah sudah hancur dan tenggelam ke dalam laut. Dan tak lama kemudian, Jackson dan yang lainnya mendarat di Yellowstone untuk menemui Charlie dan minta peta yang dikirim oleh sang profesor. Namun, Charlie ternyata tidak ada di mobil vannya, dan saat dicari-cari, ternyata Charlie sedang di atas bukit untuk menunggu gunung-gunung meletus secara langsung. Jackson dan Lily pun langsung mengendarai mobil van Charlie dan mencarinya, sedangkan Cat, Gordon, dan Noah menunggu di pesawat. Jackson lalu menanyakan tentang peta yang dikirim oleh si profesor, yang ternyata ada di rak mobil vannya. Setelah melihat tanah wilayah pegunungan mulai meletup tinggi, Jackson pun mengajak Charlie untuk pergi, namun Charlie menolak dan kekeh untuk tetap tinggal. Alhasil, Jackson pun pergi meninggalkan Charlie sendirian. Kekacauan parah membuat Jackson kewalahan untuk kembali pesawat. Untungnya, ia mampu sampai tepat waktu sebelum akhirnya Gordon lepas landas dan tanah mulai berjatuhan. Setelah selamat dari kejadian itu, Jackson melihat petanya dan menyadari kalau pembuatan pesawat ruang angkasa itu ada di Cina. Jadi mereka pun harus menggunakan pesawat yang lebih bagus untuk sampai ke sana. We're gonna need a bigger plane. Sementara itu, Carl dan Adrian menonton berita yang mengabarkan kalau bencana alam sudah terjadi di seluruh dunia, dan bahkan beberapa wilayah sudah tenggelam. Jadi, Adrian pun berpikir kalau ini sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya pada masyarakat umum. Tetapi, Carl menolak dan memutuskan untuk membuat pengumuman itu setelah para orang-orang elit sudah berada di dalam bahtera. Keduanya kemudian menemui Thomas untuk memberitahu kalau ini waktunya untuk pergi menyelamatkan diri. Namun, Thomas menolak pergi dan memilih untuk tetap tinggal karena ia rela meninggal bersama rakyatnya sebagai presiden terakhir Amerika Serikat. Setelah itu, Adrian mengambil alih komando dan berangkat pergi bersama petinggi lain termasuk Laura. Di situ Laura kemudian menghubungi Thomas lewat telepon untuk mengucapkan salam perpisahan dengan ayahnya. Tak lama kemudian, Thomas
akhirnya membuat pengumuman ke publik untuk memberitahu dunia tentang bencana kiamat ini. Tentunya, fakta ini membuat masyarakat semakin panik dan berbondong-bondong mencari cara untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, Jackson dan yang lainnya mendarat di Bandara Las Vegas. Di sana mereka lalu bertemu dengan Yuri bersama pacarnya, Tamara, dan juga 2 anak kembarnya yang terjebak di bandara karena seluruh penerbangan dilarang untuk lepas landas. Mengetahui kalau Yuri memiliki kekuasaan yang cukup berpengaruh, Jackson pun memohon ke Yuri agar membawa keluarganya pergi. Awalnya, Yuri mengabaikannya, tapi saat si pilotnya yang bernama Sasha membutuhkan kopilot, akhirnya mau tak mau Yuri pun mengizinkannya karena mereka akan menjadikan Gordon sebagai kopilot. Mereka lalu menaiki pesawat Antonov 500 yang membawa mobil-mobil mewah. Meskipun mereka sudah diperingati oleh orang-orang kontrol bandara, namun Jackson serta yang lainnya tak mempedulikannya dan tetap lepas landas menggunakan pesawat super besar itu. Awalnya, Sasha dan Gordon cukup kesulitan untuk menerbangkannya. Tapi akhirnya mereka berhasil dan berencana untuk terbang menuju Cina. Di tempat lain, tepatnya di pegunungan Tibet, seorang biksu Buddha bernama Nima menerima surat dari saudaranya yang bekerja di Bahtera, di mana surat itu berisi tentang kabar bencana akhir dunia yang akan terjadi. Jadi, ia pun meminta izin kepada gurunya untuk meninggalkan tempat itu dan pergi menjemput kakek neneknya. Sementara itu, di Washington DC, abu vulkanik terus berjatuhan. Jadi Thomas pun membuka Gedung Putih untuk membiarkan masyarakat berlindung di dalam Gedung Putih. Di situ, Thomas juga rela membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Tapi, di waktu yang sama, tiba-tiba gempa besar melanda sampai-sampai menjatuhkan monumen Washington. Hal yang sama juga terjadi di Vatikan. Saat banyak orang berkumpul untuk berdoa, tiba-tiba gempa bumi terjadi sehingga membuat bangunan runtuh dan menewaskan jutaan orang. Di samping itu, Thomas mendapat laporan kalau akan ada tsunami besar yang melanda di seluruh dunia. Dan benar saja, sebuah kapal pesiar yang berada di tengah laut mulai terbalik oleh ombak yang kuat sehingga membuat semua orang di dalamnya hanya bisa pasrah menerima nasib mereka. Tak hanya itu saja, Adrian juga akhirnya menyadari kalau pangkalan tempat Bahtera berlabuh juga akan terkena tsunami dalam waktu sekitar 6 jam. Sementara itu, kepanikan juga terjadi di pesawat Antonov, di mana Sasha memberitahu kalau bahan bakar pesawat hampir habis, sehingga ia harus melakukan pendaratan darurat. Mereka lalu memutuskan untuk mendarat di lautan, namun tanpa mereka ketahui, mereka tak menemukan lautan karena terjadi pergerakan benua. Alhasil, Sasha pun terpaksa mendaratkan pesawat di klaster Himalaya yang cukup dekat dengan tempat Bahtera dibangun. Sasha pun minta yang lain termasuk Gordon agar masuk ke dalam mobil dan keluar dari pesawat melalui area kargo begitu mendarat. Semua orang di dalam mobil pun berhasil mendarat dengan selamat berkat salju, sedang pesawat Antonov mendarat tepat di ujung jurang. Sayangnya, pesawat itu lebih condong ke jurang dan kemudian jatuh lalu meledak sehingga membunuh Sasha di dalamnya. Tak lama kemudian, beberapa helikopter Tiongkok yang membawa hewan ke Bahtera terbang di atas mereka. Helikopter itu pun mendarat setelah melihat gerombolan itu. Namun para petugas helikopter hanya mau menampung orang yang memiliki tiket Bahtera. Alhasil, Yuri pun pergi bersama 2 putra kembarnya. Sedangkan Tamara tak diperbolehkan ikut karena ternyata Yuri baru sadar kalau Tamara berselingkuh dengan Sasha. Setelah Yuri pergi, Jackson dan yang lainnya lalu berjalan mencari pertolongan. Di saat itulah mereka melihat truk lewat. Jadi Jackson sebisa mungkin menghentikan truk tersebut. Dan ternyata pengemudinya adalah Nima yang akhirnya mau mengangkut Jackson serta yang lainnya. Sementara itu, Adrian, Cal, dan Laura tiba di Bahtera yang kini dipenuhi oleh orang-orang penting dan elit.
Akan tetapi, hanya 4 bahtera yang sudah selesai. Namun 1 bahtera rusak akibat gempa bumi, sehingga banyak orang yang tak diizinkan naik, termasuk Yuri dan 2 anaknya. Di situ Adrian dan Laura merasa bingung karena tempat itu dipenuhi oleh orang-orang kaya saja. Sedangkan para pekerja yang membuat bahtera tidak diberi tiket. Bahkan saat Adrian masuk ke dalam ruangannya, ia melihat ruangan itu cukup luas dan bisa muat 10 orang. Ia kemudian mendapat telepon Satnam yang mengatakan kalau tak ada pesawat yang menjemputnya seperti yang sebelumnya dijanjikan. Sementara tsunami besar sudah terlihat mendekati kotanya. Alhasil, Satnam pun mengucapkan selamat tinggal ke Adrian untuk terakhir kalinya. Selang tak lama, Nima bersama yang lain akhirnya tiba di gerbang pangkalan. Akan tetapi, saudaranya yaitu Tenzin yang merupakan pekerja bahtera menolak Jason dan keluarganya agar tak masuk. Jadi Cat pun memohon-mohon agar membawa Lily dan Noah saja. Alhasil, Tenzin pun tak punya pilihan lain dan membolehkan semuanya untuk masuk. Kini bahtera-bahtera itu siap untuk dijalankan, dan orang-orang yang masih di luar mulai panik memaksa untuk masuk, termasuk Yuri yang akhirnya memukul si penjaga agar bisa masuk ke area. Tapi sayangnya, bahtera itu perlahan sudah jalan sehingga memaksa orang-orang mencoba melompat agar masuk ke dalam bahtera. Tenzin lalu memimpin Nima, Jackson, dan yang lainnya untuk masuk ke bahtera lewat jalur alternatif. Bersamaan dengan itu, Adrian melihat orang-orang yang berjatuhan karena mencoba untuk masuk ke bahtera. Jadi ia meminta para petugas agar membuka gerbang bahtera sehingga orang-orang lainnya bisa ikut masuk. Namun, Cal menolak keras karena mereka hanya punya waktu 15 menit sebelum tsunami menghantam. Hal ini tentunya membuat Adrian marah karena dalam keadaan seperti ini, banyak sekali orang-orang yang menjadi egois dan tak manusiaan. Alhasil, mereka pun nurut dan akhirnya membukakan gerbang bahtera. Sementara itu di dalam bahtera, Jackson dan yang lainnya berada dalam bahaya karena mereka menyelinap di sekitar mesin-mesin mekanisme. Tenzin dan Gordon pun terdorong saat mesin itu mulai bergerak, sehingga membuat mereka hampir kegeprek. Jackson pun langsung membantu mereka dengan meraih Tenzin. Tapi sayangnya, Gordon tergelincir dan berakhir kegeprek oleh roda gigi. Di sisi lain, gerbang bahtera mulai dibuka yang akhirnya membuat orang-orang lari berbondong-bondong untuk masuk ke dalam. Tapi saat gerbang kembali mau menutup, Yuri dan 2 anaknya masih di luar. Jadi, di detik-detik pintu itu tertutup, ia berhasil melempar anak-anaknya untuk masuk ke dalam, sedangkan Yuri berakhir tewas karena terjatuh. Sementara itu, gerbang bahtera tak bisa menutup sepenuhnya karena terjadi masalah di dalam mesin mekanis. Jadi Adrian pun minta para teknisi untuk memeriksa kamera CCTV. Disitulah mereka melihat Jackson serta yang lainnya sedang kewalahan untuk menyelamatkan diri. Alhasil, Adrian pun meminta para teknisi untuk pergi dalam ruang mesin mekanisme. Tapi selang tak lama, tsunami akhirnya menghantam bahtera sehingga akhirnya masuk ke dalam melalui gerbang yang masih setengah terbuka. Hal itu juga terjadi di ruang mesin mekanis yang akhirnya dipenuhi oleh air. Tsunami besar itu lalu menyebabkan bahtera terguncang tak terkendali dan mulai membawanya ke Everest. Sementara Adrian akhirnya pergi ke ruang mesin dan menemukan keberadaan Jackson serta yang lainnya. Melalui jaring-jaring, Adrian lalu menjelaskan ke Jackson cara membuka kunci mekanisme lift. Namun itu memiliki resiko tinggi karena sangat berbahaya. Mau tak mau, Jackson pun tetap pergi untuk membuka kunci mekanismenya. Sedangkan Noah yang sudah dilarang untuk ikut ayahnya tetap ngotot dan akhirnya ikut membantu sang ayah. Tapi ternyata upaya Noah ada gunanya juga karena ia membantu memegangi senter sehingga Jackson bisa melihat dengan jelas. Setelah upaya yang melelahkan itu, Jackson akhirnya berhasil menarik kabel yang akhirnya membuat gerbang bahtera tertutup sempurna.
Saat mesin sudah dinyalakan, Bahtera tiba-tiba bergerak terlalu cepat sehingga melaju ke berbagai arah dan menabrak gunung bebatuan yang akhirnya memecahkan beberapa jendela. Untungnya Bahtera itu sudah canggih dengan dilengkapi oleh mesin yang bisa bergerak ke lain sisi. Alhasil, mereka pun berhasil mengatasi masalah itu sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi. Semua orang pun mulai bersorak kegirangan atas keberhasilan mereka. 27 hari setelah kejadian itu, air mulai surut dan langit cerah kembali, yang artinya keadaan sekarang sudah membaik. Bahtera-bahtera itu lalu mendekati ke Cape of God Hope, tempat pegunungan Drakensberg sekarang yang menjadi jajaran gunung tertinggi di bumi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film 2012. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.